Oke, iya. Silakan Ibu Ana, boleh dipaparkan materinya? Ya, baik. Terima kasih Bu Marisa. Izin share screen ya Bapak Ibu. Iya. Izin Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Oke, sudah. Sudah, Bu. Baik, saya sapa dulu ya Bapak Ibu seluruhnya. Selamat sore. Sore, Selamat Bu sore, Ana. Bu. Selamat sore, Bu Ana. Bu. Iya, terima kasih ya. Supaya tidak terlalu tegang, saya mulai dengan sebuah pantun ya Bapak Ibu ya. Sungguh nikmat si lapis legit, apalagi buatan adik. Cakep, Saya guru dari Sido Langit, cakep. hendak berbagi praktik baik. Mana Cakep. cakepnya Bapak Ibu? Cakep. Baik, terima kasih ya. Nah, izinkan saya pada kesempatan ini berbagi praktik baik seperti yang sudah Bapak Ibu lihat di layar ya Bapak Ibu. Adapun yang ingin saya bagikan itu adalah pemanfaatan platform teknologi dalam asesmen pembelajaran berbasis game edukasi dengan Lumi. Saya khususkan dalam hal asesmen ya Bapak Ibu ya. Oleh saya sendiri, Ibu Ana Juliana Brutarigan SPD, sahabat teknologi Sumut 2023, yang merupakan guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Sibolangit, guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Deli Serdang, dan pengajar praktik Angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang. Nah, Bapak Ibu, dalam praktik baik ini, saya akan memaparkannya dengan alur start. Nah, ada situasi, tantangan, aksi, dan nanti refleksi. Nah, yang pertama itu ada situasi. Nah, situasi dalam hal ini, apa yang menjadi latar belakang saya sehingga melakukan inovasi tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu, dalam menghadapi era education 4.5, 4, sorry, dalam menghadapi era education ya for eh, dalam menghadapi era education 4.0 dan society 5.0, guru diperhadapkan dengan tantangan kompleks dan memerlukan penyesuaian dalam pendekatan pengajaran dan asesmen, atau dengan kata lain pengintegrasian dengan pelibatan peserta didik aktif dalam proses pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya, diperlukan pendekatan pembelajaran yang inovatif, adaptif, dan berpusat pada peserta didik untuk mempersiapkan generasi masa depan yang kompeten dan tanggap terhadap perubahan. Nah, ini tidak bisa kita elakkan ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya, berdasarkan ringkasan rapor pendidikan. Nah, ini adalah salah satu platform teknologi yang bisa kita manfaatkan juga sebagai guru. Nah, dari rapor pendidikan ini kita bisa mengetahui bagaimana kondisi sekolah kita, dan bisa kita jadikan sebagai refleksi apakah sudah bagus atau ada yang perlu kita perbaiki. Nah, ini sangat penting ya Bapak Ibu ya, salah satu platform teknologi yang pendidikan. Nah, dari sini diketahui bahwasannya kualitas pembelajaran di SMP Negeri 2 itu masih dalam kategori sedang. Nah, artinya Bapak Ibu, seperti yang sudah Bapak lihat, ya, saya centang dengan tanda merah. Nah, itu kondisinya ya Bapak Ibu. Nah, ternyata di raport pendidikan ini kita juga bisa mencari tahu akar masalahnya apa gitu ya, akan disampaikan. Nah, di sini nampak pembelajaran interaktif yang diharapkan Bapak Ibu. Lalu nampak juga di sini dari platform raport pendidikan ini, nah kita lihat di situ penerapan praktik inovatif dari nilai 100 masih 54,31%. Artinya memang sangat dibutuhkan penerapan inovatif di SMP Negeri 2 Sibolangit ya Bapak Ibu berdasarkan rapor pendidikan ini. Nah, dan di rapor pendidikan ini juga Bapak Ibu kita juga ditawarkan gitu inspirasi untuk membenahi. Nah, seperti ini yang sudah Bapak Ibu lihat. Dan nanti kalau Ibu Bapak Ibu lihat nanti ini di rapor pendidikan ini Bapak Ibu akan kembali diarahkan ke PMM. Nah,
Ibu Ana, putus ini Ibu Ana suaranya. PMR salah satunya support nggak bisa. Kondisi hujan mungkin ini yang membuat sinyal kita nggak bagus ya Bapak Ibu. Kalau kita, Kak Ana, Gerakkan ini. Oh, sekarang sudah bergerak? Sudah Bu, sudah Bu. Putus-putus, Bu, suaranya. Putus ya Bapak Ibu ya. Saya coba Oke, ulang ya. coba ulang. Sudah sampai di mana tadi ya Bapak Ibu ya? Sudah di situasi tadi ya. Platform. Iya, situasi platform. Nah, situasi berikutnya itu ya, mengingat begitu pentingnya asesmen dalam pembelajaran, sudah seharusnya asesmen dirancang untuk dapat memotivasi peserta didik dalam mengikuti asesmen. Namun, sayangnya, asesmen masih menjadi momok bagi peserta didik. Khususnya ini di kelas yang saya ampu ya, kelas 72 SMP Negeri 2 Sibolangit. Nah, jadi kalau udah dibilang akan ada asesmen, sepertinya jadi sebuah ketakutan gitu. Jadi satu beban gitu ya. Nah, metode asesmen yang dilakukan itu masih menggunakan metode Paprotes ya. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan melalui survei yang dilakukan, nah asesmen berbasis kertas ternyata itu kurang interaktif. Itu menurut siswa. Ya, bisa Bapak Ibu lihat ya dari diagram yang saya tayangkan. Nah, berdasarkan situasi tersebut, nah saya memilih di sini asesmen berbasis game edukasi dengan menggunakan aplikasi Lumi. Mengapa? Mengapa harus itu? Nah, karena Bapak Ibu, aplikasi ini interaktif. Selain itu, berbasis HTML5 versi cloud maupun desktop yang bisa dimainkan dengan handphone sekalipun, baik online maupun offline. Jadi ini ada dua versi ya. Kalau memang memadai, boleh versi online-nya. Tapi kalau memang tidak memadai, boleh kita buat dengan versi offline-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya peserta didik itu langsung mengetahui benar salahnya dan mereka bisa tahu apakah jawabannya benar atau salah, perbaikannya seperti apa, dan nilainya pun langsung diketahui. Jadi interaktif ya. Nah, tentunya dalam inovasi ini saya juga tidak luput dari tantangan. Nah, tantangannya yang pertama pastinya dalam membuat asesmen berbasis game edukasi tentu membutuhkan pelatihan yang memadai. Dan ini butuh komitmen dan konsisten dalam mengikuti pelatihan, belajar, meluangkan waktu, seperti itu ya. Lalu menciptakan game edukasi yang benar-benar relevan dengan tujuan pembelajaran dan kurikulum. Konten harus sejalan dengan kompetensi yang dievaluasi. Ya, ini juga harus diperhatikan. Nah, lalu yang ketiga itu apa? Saat penggunaan game edukasi yang dilakukan secara online, itu memerlukan akses perangkat dan koneksi internet yang dapat diandalkan. Tidak bisa ditutup kemungkinan Bapak Ibu, ada saja beberapa siswa yang tidak memiliki perangkat seperti itu ya. Jadi tentunya ini jadi sebuah tantangan juga. Nah, adapun aksi yang saya lakukan dalam inovasi ini terdiri dari beberapa tahapan. Nah, yang pertama itu mulai melakukan identifikasi kebutuhan, itu sudah dilakukan ya. Pencarian ide inovasi dengan mengikuti pelatihan. Nah, ini dia. Nah, salah satu ide inovasi yang saya temukan itu dari pembatik, Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur bisa mengikuti pembatik ini mulai dari level 1 sampai level 4 ini, karena banyak sekali ide-ide yang bisa saya dapatkan di sini. Saya juga bisa menambah wawasan saya terhadap pembelajaran yang terkait dengan TIK dan penggunaan platform teknologi tentunya. Nah, sebagai salah satu contohnya ini inovasi yang saya
gunakan sebagai praktik baik ini adalah salah satu ide yang saya dapat ketika pembatik level 3, ketika itu waktu Jum kemarin itu disampaikan oleh Duta Teknologi dari Kalimantan Selatan oleh Pak Denny. Menurut saya cukup inspiratif dan sangat membuat saya tertantang untuk membuatnya dan ternyata betul memang menarik. Nah, itu dia ya. Seperti apa nanti akan kita lihat lebih lanjut. Perencanaan inovasi itu langkah yang ketiga dan pengembangan asesmen. Dalam hal ini ada beberapa tahapan yang saya lakukan. Nah, yang pertama memahami tujuan pembelajaran. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, pelapan teknologi tidak luput dari sini. Untuk memahami tujuan pembelajaran, saya kembali lagi ke PMM. Di PMM ini saya bisa mencari tahu tentang capaian pembelajaran, semua lengkap di PMM Bapak Ibu. Nah, memilih game yang sesuai, merancang konten. Nah, ini lagi, merancang konten ini saya menggunakan akun belajar ID. Nah, di sini saya berselancar kembali di PMM. Bentar Saya ya, bentar ya. Nah, Anda Juliana Terigan. Sekolah kami. ya ada bisa saya lanjut. Nah, saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, dari PMM itu untuk mencari konten-konten saya bisa lihat dari modul ajar, saya bisa melihat buku, dari praktik-praktik baik juga itu dari PMM saya dapatkan Bapak Ibu. Nah, merancang konten, mendesain konten yang akan saya sampaikan nanti di asesmen ini, saya gunakan aplikasi Canva Bapak Ibu ya. Di sini cukup kaya sekali dan sangat menarik, saya takjub sekali ya bisa menggunakan aplikasi Canva dengan mendesain infografis semua dari Canva Bapak Ibu. Nah, lalu mengintegrasikan asesmen ke dalam game dengan aplikasi Lumi. Nah, seperti inilah tampilannya nanti Bapak Ibu. Ya, bagaimana ya aplikasi Lumi itu yang digunakan sebagai asesmen? Nah, sudah terlihat Bapak Ibu? Nah, seperti inilah nanti kira-kira Bapak Ibu. Silakan Bu Marisa, boleh di-share ke chat ya. Mana tahu nanti terganggu di sini biar Bapak Ibu bisa mengakses juga nanti di laptop atau handphonenya secara pribadi ya. Nah, ini nanti konten yang sudah selesai. Nah, di sini disampaikan juga yang menjadi identitasnya. Nah, apa tujuannya? Nah, jadi bisa kita sertai dengan musik yang sehingga peserta didik kita tidak bosan kalau kita tidak suka gitu ya. Itu ya. Lalu, nah ini saya desain ini dipakai aplikasi Canva Bapak Ibu ya. Jadi ini semua didesain dengan Canva. Jadi kita juga bisa menyampaikan konten-konten di sini kepada peserta didik kita, mereka bisa mengaksesnya. Dalam kebinekaan global. Nah, seperti ini banyak ya. Bisa juga kita di dalam nah hari 5 selesai ya. Jadi pembelajaran yang suka melihat visual, ada audio visual. Nah, seperti asesmennya Bapak boleh benar salah gitu ya. Nah, jadi siswa interaktif. Jadi mereka bisa mencek, ternyata jawabannya salah. Yang benar apa? Gitu. Mereka bisa langsung tahu nilainya gitu. Nah, misalnya, nah mereka cek oh ternyata benar gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri ya Bapak Ibu. Mereka langsung tahu. Nah ini ya gambar. Nah pilih gambar. Jadi nggak melalui teks gitu. Kalau misalnya sama ada solusi kita disampaikan seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini juga
Nah, kita bisa menemukan konten-konten kita ya, video pembelajaran yang kita buat di YouTube ya, seperti itu ya. Nah, ini juga bisa, misalnya ini. Nah, seperti itu. Nah, kita cek benar salahnya. Oh, salah. Jadi ini seperti apa? Jadi ada. Misalnya ini ya. Oke. Kalau misalnya gitu, tahu langsung. Nah, apa solusinya? Nah, gitu ya. Jadi siswa bisa tahu benar salah dan mereka juga bisa tahu nanti hasilnya seperti apa. Selain nilainya, kita bisa tahu keaktifannya. Nah, karena saya tidak buka tadi semua, nampak di sini progresnya tidak sampai 100, gitu ya. Nah, itu dia. Oke. Oke, saya ulang ya. Siap? Belum? Ya, sendiri, Dek. Oke, bentar ya Bapak Ibu. Ketutup. Ketutup jadinya. Yang mau saya ini. Terlalu semangat sepertinya ya. Jadi ketutup. Tenang, Ibu Ana, tenang. Bentar ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke. Ya. Nah, Nah, setelah kontennya selesai Bapak Ibu, saya melakukan sosialisasi dan uji coba game edukasinya. Nah, lalu mengimplementasikannya kepada peserta didik. Setelah itu memberikan umpan balik dan menganalisis hasil dari asesmen dan terakhir yaitu mengkomunikasikannya kepada peserta didik. Apakah masih kelihatan share screen-nya? Masih Ibu Ana. Masih Ibu Ana. Sini pada langkah kelima, mengimplementasikan game edukasi dengan Lumi pada asesmen formatif pembelajaran bahasa Indonesia, yakni materi struktur dan kebahasaan teks prosedur di kelas 72 SMP Negeri 2 Sibolangit. Kalian nggak punya handphone ya? Satu. Jadi kerjasama ya, berbagi ya, berkolaborasi ya. Udah selesai nah ya? Udah Bu. Berapa hasilnya coba? Total skor 20-20 Bu. Total skornya berarti benar semua ya. Box progresnya 100% berarti aktif ya. Interaktif progresnya 100% bagus. Ini juga seru ya. Bagaimana belajarnya dok ini? Seru? Nggak bosan ya? Nggak membosankan, menarik ya. Oke, ada lagu. Pada tahap ke-6, setelah mengimplementasikan game edukasi dengan Lumi pada asesmen formatif pembelajaran bahasa Indonesia, peserta didik diminta memberikan umpan balik. Dan tahap terakhir yakni menganalisis hasil dari game edukasi untuk mengevaluasi pemahaman peserta didik. Selanjutnya disampaikan kepada peserta didik.
Dari 32 peserta didik, sebanyak 23 orang mendapat nilai 100, 1 orang mendapat nilai 95, 4 orang mendapat nilai 90, 1 orang mendapat nilai 85, 2 orang mendapat nilai 80, dan 1 orang mendapat nilai 70. Dengan demikian, inovasi ini efektif digunakan dalam asesmen pembelajaran. Saya asesmen dengan aplikasi Lumi sangat menyenangkan karena kita bisa mengetahui jawaban benar atau salah, dan juga sangat menyenangkan karena bukan cuma esai tapi juga ada pilih gambar dan mengisi kata-kata yang kosong. Kita menggunakan aplikasi Lumi seperti bukan ujian tetapi seperti bermain game. Asesmen dengan aplikasi Lumi sangat. Nah, jadi Bapak Ibu, praktik baik ini juga sudah saya bagikan ya di PMM. Jadi untuk jelasnya Bapak Ibu bisa nanti lihat dari praktik baik yang sudah saya bagikan di platform Merdeka Mengajar. Selain itu saya juga sudah bagikan di YouTube. Linknya bisa dilihat di kolom chat yang sudah dibagikan Bu Marisa ya. Nah, jadi refleksi dengan adanya inovasi ini ya, ada dampak positif yang dirasakan. Nah, yang pertama itu motivasi peserta didik itu meningkat ya Bapak Ibu ya. Nah, asesmen bukan lagi menjadi momok yang menakutkan dan membosankan. Namun tampak peserta didik ya Bapak Ibu ya. Luar biasa ya gangguannya. Ada pula yang menelpon-nelpon. Aduh. Oh, jadi ini ya. Nah, jadi asesmen bukan lagi menjadi momok yang menakutkan ya Bapak Ibu. Siswa juga semakin merasa asik karena disertai dengan video gambar dan desain grafis yang menarik saat asesmen ya. Mereka juga langsung dapat mengetahui jawaban benar atau salah. Selain itu juga dapat mengetahui nilai secara langsung. Nah, hasil belajar juga meningkat tentunya dengan motivasi belajar yang semakin meningkat. Nah, selain itu mereka belajar juga terwujud ya Bapak Ibu ya. Dengan asesmen berbasis game edukasi dengan Lumi ini menjadi alat yang efektif dalam asesmen pembelajaran karena dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan pemahaman peserta didik. Game edukasi dengan Lumi ini juga menjadi cara yang menyenangkan dan interaktif untuk memperkuat konsep pembelajaran yang diajarkan di kelas yang memberikan kemerdekaan bagi peserta didik dalam belajar. Jadi, dapat disimpulkan inovasi ini berhasil dan efektif digunakan dalam melakukan asesmen formatif. Nah, demikian Bapak Ibu praktik baik yang bisa saya bagikan. Saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui, hanya berbagi praktik dengan apa yang sudah saya lakukan. Semoga bisa menginspirasi. Salam dan bahagia. Iya, terima kasih Bu Ana ya. Waduh, kayaknya perlu nanti kita ini bikin workshop ini pembuatan pembelajaran berbasis berbasis Lumi. Keren. Eh, Kayak apalagi ditambah dengan desain-desainnya gitu ya, pasti bakal memicu motivasi siswa dalam pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Anas buat pemaparan materinya. Bapak Ibu jangan Terima lupa isi kasih. presensi yang sudah saya kirim linknya di kolom chat. Kemudian materi Ibu Ana di link YouTube maupun di PMM juga sudah saya share di komen. Jadi boleh Bapak Ibu nanti pelajari, save dulu linknya. Kita akan lanjut terlebih dulu ke Ibu Nika untuk pemaparan atau narasumber yang ketiga mengenai apa tuh judulnya tadi? Sebentar ya, udah saya lihat ya. Oke, penguat karakter peserta didik dengan platform teknologi digital. Ini juga kayaknya pembelajaran yang kreatif ini. Oke, silakan Ibu Nika, waktu dan tempat kita silakan. Terima kasih Ibu Marisa Sela. Oke, selamat siang semuanya Bapak Ibu.
Salam semangat buat kita semuanya. Terima kasih berkenan bersama kami di sini dalam berbagi praktik baik yang terintegrasi dengan teknologi. Izinkan saya di sini berbagi praktik baik yang telah saya laksanakan di sekolah saya. Semoga bisa menjadi tambahan referensi untuk Bapak Ibu di dalam melakukan pembelajaran atau penguatan karakter murid. Di sini saya akan membawa materi tentang penguatan karakter murid dengan memanfaatkan platform teknologi. Bersama saya Yunike Hana Apriani Sinukaban, saya guru BK SMK Negeri 1 Pangkatan Kabupaten Labuan Batu. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Yunike. Saya sehari-hari bertugas sebagai guru BK. Saya juga sekarang menjadi sahabat teknologi Provinsi Sumatera Utara bersama dengan Ibu Ana, Bu Marisa, dan kita yang ada di sini. Kemudian saya juga sebagai Kokapten Belajar ID Kabupaten Labuan Batu, fasilitator guru penggerak dan instruktur PKP Sekolah Penggerak, dan saat ini bertugas sebagai praktisi mengajar di kampus Merdeka. Di sini saya akan berbagi praktik baik bagaimana teknik saya di dalam meningkatkan karakter peserta didik. Ada situasi yang terjadi di sekolah saya, dan mungkin juga dirasakan oleh Bapak Ibu sebagai guru, di mana kita tahu terjadi keanekaragaman karakteristik peserta didik. Peserta didik kita memiliki latar belakang keanekaragaman yang berbeda. Mereka adalah generasi Z. Peserta didik kita tidak lepas dari teknologi, bahkan artificial intelligence sedang maraknya, dan mereka terbiasa dengan menggunakan kecerdasan buatan. Tetapi kenyataannya yang terjadi di sekolah kami, walaupun anak-anak sering menggunakan teknologi, tetapi terjadi penurunan karakter yang luar biasa. Nah, sehingga haruslah kita mendapatkan suatu teknik dan tips di dalam penerapan inovasi layanan BK yang mengintegrasikan platform teknologi ataupun TIK. Karena kembali tadi generasi Z dari peserta didik yang sedang kita bina pada saat ini adalah tidak lepas dari teknologi. Sehingga sebagai guru BK, saya pun harus melakukan inovasi layanan BK yang memanfaatkan teknologi. Tantangan yang dihadapi di dalam meningkatkan karakter murid yang saya rasakan, yang pertama tadi tentu mereka adalah generasi Z yang tidak terlepas dari teknologi. Kemudian ada kita untuk melakukan inovasi pembelajaran. Tetapi kenyataannya kemampuan guru masih kurang untuk menganalisa minat, profil belajar, dan kesiapan murid. Dalam melakukan asesmen diagnostik sendiri, mereka sangat kurang. Kemudian di sini saya memberikan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakter peserta didik saya, untuk mengetahui kesiapan belajar murid saya, ataupun mengetahui gaya belajar murid saya. Salah satunya saya memanfaatkan akun Belajar ID Google Formulir, dan saya memberikan asesmen diagnostik di dalam asesmen BK. Di sini saya akan menunjukkan salah satu asesmennya adalah asesmen gaya belajar. Oke, saya klik. Jadi di sini saya akan berbagi bagaimana asesmen yang saya bagi kepada peserta didik saya dengan menggunakan Google Formulir ataupun gaya belajar. Jadi peserta didik nanti masuk dengan akun Belajar ID mereka masing-masing. Sehingga akun Belajar ID yang diberikan oleh pemerintah dapat dipakai dalam pembelajaran sehari-hari oleh peserta didik. Sehingga nanti mereka mengisi angket gaya belajar seperti yang saya berikan ini. Lalu dari sini nanti akan ada hasilnya. Hasil dari angket gaya belajar ini sendiri akan ada hasilnya, dan saya memberikan satu ya dari hasil dari sekolah kami, satu kelas. Ternyata dari kelas ini anak-anak itu adalah kinestetik 43%. Luar biasa ya Bapak Ibu ya, kinestetik berarti mereka adalah generasi-generasi yang selalu bergerak dan tidak bisa diam. Sehingga dalam pembelajaran sehari-hari banyak guru sering konseling ke ruang BK ataupun berbagi dengan guru BK tentang anak-anak yang tidak bisa tenang belajar di kelas ataupun di ruang praktek. Nah, ternyata hasilnya memang peserta didik saya ini kinestetik 43%. Oleh karena itu, kita harus melakukan bimbingan ataupun pembelajaran penguatan karakter dengan melihat salah satu asesmennya adalah kinestetik ataupun gaya belajar anak ini.
Kemudian Bapak Ibu, di sini lalu tantangan kedua sebagai guru di sekolah saya ini, di SMK Negeri 1 Pangkatan Kabupaten Labuan Batu, bagaimana cara guru memilih model pembelajaran yang menarik, interaktif, yang berpihak pada pembelajaran. Sehingga banyak guru memang belum bisa melakukan inovasi pembelajaran. Dan memang hasil rapor pendidikan kami untuk guru sendiri, pembelajaran inovasi guru itu sangat menurun di tahun ini. Hasil dari rapor 2022 yang dikeluarkan di 2023. Inovasi pembelajaran guru sangat kurang, sehingga memang kita haruslah berbagi praktik baik. Ketika kita sudah melakukan praktik baik, kami selalu setiap sebulan, setiap hari Sabtu, setiap guru berpresentasi dan berbagi praktik baik ataupun kemampuan kompetensi yang dimiliki masing-masing tentang kemampuan masing-masing. Jadi setiap hari Sabtu kami berkumpul bersama-sama di jam istirahat untuk berbagi teknik-teknik inovasi yang pas untuk peserta didik kami. Kemudian tantangan ketiga yang saya hadapi, sarana prasarana yang kurang dan jaringan internet yang kurang bagus di sekolah. Nah, tadi kan harus ada inovasi, kata inovasi dalam inovasi pembelajaran, termasuk mengembangkan karakter peserta didik, harus kita pakai teknik inovasi dengan T. Tetapi ternyata teknologi ataupun jaringan di sekolah kami itu tidak merata bagusnya. Ada beberapa sudut sekolah yang tidak bagus jaringannya, jaringan WiFi pun tidak sampai lancar sekali berada di posisi beberapa sekolah, beberapa ruangan yang ada di sekolah kami. Dan kurangnya juga komputer ataupun laptop untuk mencukupi kebutuhan peserta didik. Tetapi sebagai guru, kita tidak boleh selalu menyerah, kita harus bisa memanfaatkan aset yang ada di sekolah, ataupun aset basic thinking, memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Jadi di sini saya juga melakukan pembelajaran diferensiasi di dalam memberikan layanan bimbingan konseling. Yang pertama diferensiasi konten multimedia interaktif. Saya membuat beberapa sudah multimedia interaktif saya buat dengan SAC, dengan artikulasi storyline, dengan Lumi, dan lain-lain. Nanti mungkin kalau ada kesempatan bersama dengan Bu Ana, Bu Siska, dan Bu Maris, kita bisa berbagi tutorial khusus ya kan bagaimana membuat multimedia interaktif ini. Nah, di sini di presentasi konten ini interaktif menurut saya. Seperti tadi yang ditunjukkan oleh Ibu Hana, MPI yang saya buat juga, multimedia interaktif saya buat, di situ ada untuk anak yang audio, ada suara yang dikeluarkan, ada video yang dikeluarkan, ada materi yang dikeluarkan ataupun teori-teori. Sehingga dia terjadi diferensiasi satu produk, tetapi diferensiasi kontennya sudah ada di situ untuk multimedia interaktif. Kemudian diferensiasi proses kegiatan murid berkelompok untuk memahami atau menguasai konten yang ada. Kemudian diferensiasi produk, mereka di sini akan menghasilkan pembelajaran ataupun produk yang berdiferensiasi. Dari hasil itu, ujungnya nanti peserta didik kami akan melakukan pameran produk. Kebetulan di sini contoh materi penguatan karakternya adalah tentang bahaya rokok. Nah, jadi mereka di sini semua berkelompok memanfaatkan handphonenya masing-masing. Kemudian mereka mencari informasi di Google tentang apakah merokok itu. Kemudian mereka akan mendesainnya, lalu mereka melakukan pameran produk dalam bentuk window shopping. Mereka di sini mensuarakan kepada semua peserta didik yang lain bahwa jangan merokok. Dan ini ditempelkan di setiap sudut-sudut sekolah, dan setiap anak-anak yang datang bisa melihat. Kemudian dari anggota-anggota tim berbagi cerita ataupun berbagi cerita ataupun terkait dengan saran dan masukan mereka tentang rokok yang mereka telah dapat dari berbagai sumber. Nah, jadi di sini saya akan berbagi sekilas bagaimana saya menerapkan inovasi layanan bimbingan konseling pada SMK Negeri 1 Pangkatan dengan menerapkan belajar ID, kuisis, dan multimedia interaktif. Nah, di sini tadi saya asesmennya dengan akun belajar ID untuk asesmen diagnostik, tetapi asesmen formatif untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik saya menggunakan kuisis. Oke, di sini izinkan saya untuk berbagi video dari saya.
kepada Bapak Ibu. Salam dan bahagia. Ketemu lagi dengan saya, Eunike Hana Apriani Sinukaban, guru bimbingan konseling dari SMK Negeri 1 Pangkatan, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Pada saat ini, saya akan berbagi praktik penerapan layanan bimbingan konseling berdiferensiasi dengan memanfaatkan TIK. Mari kita lihat praktik baik saya. Murid-murid saya memiliki keanekaragaman karakteristik. Mereka memiliki minat, profil belajar, dan kesiapan belajar yang beraneka ragam. Mereka adalah generasi Z yang tidak lepas dari teknologi. Mereka tidak bisa lepas dari gawe ataupun handphone mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sehari-hari, murid saya selalu menggunakan handphone dan Android di dalam aktivitas mereka sehari-hari, sehingga penguatan karakter menjadi bagian yang paling penting bagi murid-murid. Tantangan di zaman teknologi ini menyebabkan penurunan karakter, sehingga peran seorang guru sangat penting di dalam penguatan karakter bagi generasi Z yang memiliki karakteristik yang beraneka ragam. Sehingga pembelajaran diferensiasi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan inovasi pembelajaran paradigma baru haruslah mengintegrasikan teknologi. Langkah pertama untuk mengatasi tantangan dalam menganalisa karakteristik peserta didik, guru harus mengetahui cara memilih dan memberikan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif dengan tepat. Di awal tahun ajaran baru, saya memberikan asesmen diagnostik gaya belajar untuk mengetahui profil belajar murid. Dengan memberikan asesmen, saya mengetahui gaya belajar murid, apakah visual, audio, kinestetik, ataupun multi. Saya memberi angket gaya belajar dengan menggunakan Google Formulir, di mana dari 4 kelas 10 yang berjumlah 138 siswa, saya mendapat hasil asesmen murid saya kinestetik 43%, visual 25%, auditory 19%, dan multi 13%. Dari hasil asesmen, saya mengambil kesimpulan murid saya memiliki gaya belajar interaktif dan aktif dalam bergerak. Oleh karena itu, saya akan merancang pembelajaran dengan gaya belajar mereka. Saya menyapa dan memberi salam kepada murid dengan mengawali bimbingan dengan dibuka oleh doa dan lagu nasional. Saya memberikan pengantar dan tujuan singkat dari layanan bimbingan konseling yang saya berikan. Untuk mengetahui kesiapan awal belajar murid, saya memberikan asesmen kognitif. Agar asesmen ini interaktif, saya menggunakan aplikasi Quizzes. Untuk mengatasi kurangnya fasilitas laptop dan jaringan internet, saya menggunakan aplikasi Quizzes mode kertas dengan scan barcode, sehingga siswa saya bisa aktif tanpa adanya gangguan jaringan. Dari hasil Quizzes, didapat pengetahuan awal murid saya sebanyak 75% paham dampak rokok bagi kesehatan. Setelah menyelesaikan Quizzes, sebelum masuk kegiatan pemahaman materi, saya memberikan ice breaking agar mencairkan suasana lebih nyaman bagi murid. Saya menyampaikan materi dengan menampilkan media interaktif, dampak bahaya rokok bagi kesehatan, yang saya buat sendiri dan saya unggah ke portal Rumah Belajar. Murid-murid dapat juga mengakses multimedia yang ada di portal Rumah Belajar dengan Android ataupun iPad yang mereka miliki. Saya membagi murid ke dalam beberapa kelompok dan berkolaborasi bersama. Murid-murid bekerja sama dan berbagi tugas sesuai dengan minat dan bakat mereka. Di dalam kelompok ada yang mencari materi dengan memanfaatkan Android mereka.
Beberapa murid mencari sumber belajar dari video dan beberapa murid membaca artikel di Google untuk memperdalam pemahaman mereka. Dan beberapa murid menggambar dan mewarnai. Murid menuangkan pemahaman yang mereka dapat sesuai dengan produk yang mereka inginkan. Setelah itu, murid-murid melakukan window shopping. Anak-anak berjalan bersama dan mengkampanyekan anti rokok, hidup sehat tanpa rokok. Murid-murid menempelkan poster ke mading sekolah dan sudut-sudut sekolah. Masing-masing anggota kelompok mendapatkan pembagian tugas. 1 atau 2 anggota kelompok menjaga toko atau stand, dan anggota kelompok lain mengelilingi stand kelompok lain dan mendengarkan presentasi ataupun bertanya kepada kelompok yang dikunjungi. Selanjutnya, murid-murid melakukan refleksi bimbingan yang didapat dengan mengisi refleksi di link Jamboard yang saya berikan. Hasil refleksi murid-murid merasa bahagia dan nyaman selama mendapat layanan bimbingan konseling dan pengalaman baru di dalam penggunaan kuisis dan portal rumah belajar. Murid-murid merasa bahagia dengan kreativitas dan kepemimpinan yang muncul dari bimbingan klasikal BK berdiferensiasi yang dilakukan bersama-sama. Demikianlah praktik baik saya. Semoga bermanfaat bagi pendidikan Indonesia. Salam Merdeka Belajar. Jadi Bapak Ibu, itulah praktik baik saya dalam meningkatkan karakter peserta didik, salah satu praktik baik saya. Dan memang kemarin juga itu saya presentasikan ketika apresiasi GTK di Provinsi Sumatera Utara. Dan mendapat ini peringkat 3, juara 3 untuk Guru Inspiratif SMK Provinsi Sumatera Utara 2023. Jadi intinya kekurangan di sekolah itu jangan jadi alasan kita untuk melakukan inovasi ataupun TIK. Tadi di sekolah kami itu sudutnya itu ada beberapa sudut itu memang jaringan tidak bagus. Tetapi ternyata kuisis model kertas itu sangat bermakna, sangat membantu sekali Bapak Ibu ketika saya memberikan asesmen formatif. Mereka itu senang sekali. Padahal handphone saya itu saya taruh di ujung-ujung untuk dapat data seluler, ada satu untuk dapat internet karena WiFi tidak sampai di situ. Dan murid tidak bisa mengakses internet dengan baik. Dengan model kertas itu bisa. Ternyata mereka cepat melakukan asesmen itu sambil kita menjelaskan apa itu dampak rokok dan bahaya rokok. Dan oleh karena itu, inovasi sangat penting menurut saya di dalam memanfaatkan TIK karena alasannya satu, generasi kita, murid kita adalah generasi Z dan Alpha yang tidak lepas dari teknologi. Oleh karena itu, kami di sini sahabat teknologi berbagi praktik baik. Semoga praktik baik kami ini bisa bermanfaat kepada Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan kepada moderator kami, Ibu Marisa. Ya, terima kasih Bu. Waduh, memang luar biasa ya. 3 narasumber kita hari ini dengan metode-metode yang inovatif, dengan tantangan-tantangan yang berbeda. Jadi sebenarnya kan Bapak Ibu ya, setiap tantangan itu harusnya membuat kita para guru ini semakin kreatif ya di dalam mendesain pembelajaran kita supaya para murid-murid itu bergairah belajarnya seperti itu. Jadi eh, terima kasih buat sekali lagi saya ucapkan buat Ibu Eunike terhadap penggunaan platform-platformnya, terhadap Ibu Ana juga dengan Luminya, dengan Ibu Siska tadi yang berbasis game edukasi gitu ya. Semuanya betul-betul upaya kita sebagai guru untuk menciptakan pembelajaran yang berbasis TIK dan berpusat pada siswa tentunya. Oke, terima kasih dan eh, kembali kita lanjut untuk kegiatan kita hari ini. Setelah pemaparan materi oleh para narasumber, kita masuk ke sesi diskusi. Saya akan persilahkan Bapak Ibu untuk bertanya jika ada pertanyaan atau jika ada mau mengapresiasi bagi guru-guru atau narasumber kita hari ini, kami persilahkan dengan 3 orang terlebih dahulu. Kami persilahkan.
Silakan Bapak Ibu, jika ada boleh raise hand atau langsung aja open mic. Ada kira-kira Bapak Ibu yang ingin berkomentar atau memberi masukan atau apa? Kalau diam Bapak Ibu, saya jadi bingung loh Bapak Ibu. Bapak Ibu mengerti atau tidak tahu apa yang mau ditanyakan gitu ya. Jadi tolong jangan diam Bapak Ibu. Silakan jika ada yang mau diberitahu kepada narasumber, sepatah dua kata gitu bisa. Silakan. Atau mau bertanya juga, boleh. Ada Bapak Ibu? Atau sahabat teknologi yang ada di sini bergabung dengan kita, Pak Riston? Pak Riston Memban Gaul. Ayo Bapak Riston. Iya, Beri komen terima Bapak Riston. kasih. Eh, ya Harus terima dipancing kasih dulu Bu nih Pak Mari. ya. Harus dipancing dulu ini Bapak baru bisa ngomong. Iya. Silakan Pak. Saya ya terima kasih Bu Marisa. Jadi tadi saya mengikuti benar karena saya juga melihat praktik-praktik baik dari dari ibu-ibu narasumber. Mohon maaf, nggak ada Pak. Jadi kalau saya sih bertanya nggak cuman hanya sebagai apa ya sharing aja karena yang saya lihat tadi memang udah betul sekali dan praktik-praktik baik yang ibu narasumber berikan tadi memang betul-betul itu akan membuat suasana pembelajaran di kelas kita akan lebih menarik dan anak-anak pastinya tentu akan lebih kreatif lagi. Karena itu tergantung daripada kita gurunya di kelas bagaimana kita mendesain pembelajaran itu, melakukan praktik-praktik baik terhadap dalam pembelajaran termasuk materi yang kita sajikan. Jadi dan asesmen. Jadi kita sebenarnya seperti meramu ya. Kalau ibaratnya juru masak, jadi enak tidaknya nanti yang pasti kalau juru masaknya memang benar-benar kreatif, meramu, meracik, pastinya nanti hidangannya pasti enak sih gitu. Jadi istilahnya kita nih Bapak Ibu guru ini seperti juru masak ya. Jadi kita merakit atau ya meracik biar bagaimana hidangan yang mau kita sajikan ini untuk anak-anak kita di kelas mereka akan lebih bersemangat dan mereka akan lebih bergairah untuk belajar. Jadi kalau kalau dari saya sih saya ciumin jempol buat ibu-ibu narasumber hebat-hebat. Saya nih nih untuk hari Jumat nih baru dengan Ibu Nike sama hari Sabtu. Jadi saya mungkin sudah melakukannya di kelas juga dan memang terasa sekali bedanya. Dan anak-anak pun kalau kita tanya, kalau kita lihat mereka, Pak, aku tuh. Jadi ketika saya membuat asesmen juga, mereka ganti, apalagi yang paper mode. Pernah saya, jadi anak-anak nih sampai heboh, Pak, ke sini Mas. Jadi apalagi kita tampilkan lagi hasilnya di apa di layar pakai infocus. Jadi luar biasa sekali antusias mereka dan selamat untuk kita ibu-ibu guru hebat narasumbernya sore hari ini. Saya sangat berterima kasih sekali bisa mengikuti kegiatan ini. Memang saya mau ikut ninjumnya biar saya ketularan dan ternyata betul hal-hal yang saya dapatkan itu sangat-sangat banyak dan pastinya menginspirasi kalau saya bilang. Jadi itu saja Bu Marisa. Jadi luar biasa ibu-ibu narasumber kita sore hari ini memberikan praktik-praktik baiknya. Saya sangat salut. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Riston. Sukses juga nanti buat hari Jumat ya. Jangan lupa besok saya loh Bapak. Besok hadir juga ya Oh Pak iya ya. berarti kita ikut-ikut. Iya betul. Jadi kalau Iya, enggak kita lagi siapa lagi. Jadi kalau iya. memang ada waktunya kita pasti. Saya juga kadang karena memang kita ini kayak apa ya dikejar-kejar ini deadline. Jadi memang saya pun kalau ada sempat saya akan usahakan untuk karena apapun ceritanya ketika kita melihat praktik baik dari rekan-rekan kita yang lain. Oh iya ya ternyata kayak Ibu apa tadi Ibu Ana
kayak Lumi memang belum saya, tapi kalau kayak Quizzes, Canva apa segala itu rata-rata udah kita jejal. Cuma yang Lumi tadi belum. Mungkin nanti saya akan diskusi atau boleh bertanya nanti sama Ibu Yana. Yang pasti itu belum saya ini. Terus sih, jadi Secara kita pribadi saling loh ya menyengat. Pak. Yang secara Iya, pribadi ya saling Pak menye ya. iya nantinya. Ya artinya kita saling menyemangati, apalagi kan jadwal-jadwalnya ini udah langsung ada di player-player masing-masing. Jadi bolehlah saling meramaikan, dan pastinya kalau semakin banyak yang hadir juga pasti kita akan lebih bersemangat. Ini kalau kayak tadi diam-diam kan ini udah ngerti atau gimana atau pesertanya. Nah, tapi yang pasti luar biasa ibu-ibu semua. Baik Pak Riston, terima kasih atas apresiasinya. Semakin semangat kita ya untuk kita bisa berbagi praktik baik. Jangan hanya sampai kita aja dan jangan sampai hanya praktik aja ya Bapak Ibu, tapi kita juga bisa berbagi kapan saja dan di mana saja dengan siapa saja. Oke, ada lagi yang lain? Mungkin ada yang malu-malu, kira-kira Bapak Ibu yang di sini mau ngomong, nggak berani menunjukkan kamera atau buka kameranya. Nggak apa-apa Bapak Ibu, suaranya aja pun lumayan lah ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung ke siapa boleh. Yang mau berkomentar memberi apresiasi pun boleh juga. Yuk, mumpung masih ada waktu ini kita. Silakan Bapak Ibu. Monggo, monggo. Jangan nanti kebawa mimpi ya Bapak Ibu ya. Tadi mau bertanya, nggak jadi gitu kan. Jadi silakan. Lagi masih diberi waktu, silakan ditanyakan. Pasti pada menarik ini gara-gara Bu Ana nih kasih lumi-lumian ini kan. Tugas Bu Ana nih nanti ini bikin kita membuat lumi-lumian. Oke, silakan. Ada yang open cam kayaknya seperti ini mau bertanya langsung. Ada Bu yang saya sampaikan sedikit Bu. Oke Pak, silakan Bapak. Dengan Bapak Buat siapa? Bapak, oke Pak Polimardin Hulu. Oke, silakan. Kamera. kalau yang saya Pak Muhammad, kalau yang ya I'm sorry. Bapak Muhammad Taufik Jupri. Silakan Bapak. Bukan sepertinya Pak Poliman tadi, Bu. Siapa ini? Pak Poli atau Pak Muhammad ya? Pak Poli ya? Pak Polimardin. Pak Polimardin Hulu ya? Bapak, masih di tempat kah? Oh iya Bu. Kalau ada yang disampaikan dulu Bapak Muhammad, silakan Pak. Oh, siapa duluan ini? Pak Muhammad atau Pak Poli dulu? Pak Muhammad dulu lah. Silakan Bapak Muhammad Taufik Jupri. Oke, ya mungkin belum ya. Silakan Bapak, kami beri kesempatan untuk Pak Poli Mardin Hulu. Bukan pertanyaan Bu, tapi saya apresiasikan Bapak yang boleh. sudah tampil karyanya tadi. Saya katakan dari sini sukses selalu. Kiranya terus berkarya Bu. Itu saja Bu. Itu aja, oke. Terima kasih Bapak Poli Mardin Hulu. Kalau boleh tahu Bapak dari sekolah mana Bapak? Kalau saya Bu dari unit kerja SD Dodoson Ulu Idanetai dari Kecamatan Ulu Idanetai Kabupatennya Selatan Bu. Oke. Salam sukses ya Bapak di Nias ya. Iya Semangat Bu. segala kreativitasnya. Iya Bu pasti, tapi tidak lepas dari dukungan Bapak Ibu juga di sini. Iya Bapak. Jangan lupa. Bapak ikut membatik? Iya sih Bu, tapi kurang paham aku karena baru-baru ini gabung saya Bu. Oh ya nggak apa-apa. Tahun depan Bapak harus coba ya Bapak dari level 1, 2, 3, 4. Sangat-sangat nikmat. Bapak boleh ikutin nanti semakin dibentuk kita di situ Bapak. Ya. Terima kasih Bapak Poli. Ada yang lain? Silakan Bapak Ibu yang memberikan apresiasi, komentar segalanya boleh. Ada lagi. Bagaimana para narasumber kita? Apakah sudah cukup? Kira-kira mungkin Bapak Ibu sudah mulai paham. Kita tadi udah berbagi link juga berkaitan dengan materi Bu Ana
Ibu Nika juga sudah memaparkan bagaimana sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu tantangan sebenarnya itu ya. Jadi kita harus tahu benar-benar gaya belajar siswa supaya kita bisa menyesuaikan pembelajaran apa terhadap siswa bagaimana seperti itu. Itu tantangan berat sebenarnya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, gimana kira-kira untuk narasumber kita? Sudah Bu Desi bisa ada. kita sudahin hari ini? Bu Desi sendiri Closing saya statement. mau nanya. Iya, oke, silakan. Halo, Bu. Halo Bu Yunika. Selamat Oh ya, sore. oke, Ibu Desi. Iya, jadi sempat ketemu dengan Ibu Yunika waktu ada Google Education for Education Workspace gitu. Jadi dia sempat jadi mentor saya. Bu Yunika, saya penasaran. Kan tadi itu siswa itu sebelum diagnosis melalui apa ya aplikasi tertentu itu Ibu ya. Itu Ibu bayar atau memang sudah disediakan gitu dari sekolah. Terus tadi saya penasaran dari video Ibu tadi ada men-scan barcode untuk aplikasi Kuisi supaya tidak terkendala di jaringan gitu. Jadi karena saya belum pernah sama sekali memakai aplikasi Kuisi itu, apakah itu setelah kita scan barcode ke siswa kita satu kelas itu tadi, jadi apakah tidak perlu pakai jaringan, jadi udah connect langsung kayak Bluetooth gitu ke handphone senternya gitu, Bu. Jadi itu aja pertanyaan saya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Desi. Silakan Ibu Nika boleh langsung dikomentari Oke, Ibu dan Desi. dijawab. Terima kasih untuk Ibu Desi Barenita Sembiring. Jadi yang satu tadi kuisis untuk mengetahui asesmen kemampuan awal peserta didik. Itu menggunakan model kertas. Jadi kertas itu kita print, sudah ada barcode-nya. Ketika kita membuat soal di kuisis, kita pilih situ pilihan model kuisis dengan model kertas. Lalu kita tinggal print. Kita tinggal print sebanyak jumlah peserta didik kita. Mereka tidak memakai internet. Jadi kalau ada peraturan sekolah tidak boleh pakai handphone ke sekolah, nah itu sangat bagus digunakan karena kan ada beberapa sekolah tidak boleh pakai handphone ya kan. Untuk handphone kan dianggap beberapa sekolah berbahaya mungkin untuk anak-anak. Jadi itu tinggal angkat kertas aja, anak-anak langsung kita pakaiin fokus PowerPoint. Nah, mereka langsung melihat hasil jawaban mereka di depan. Otomatis hanya gurunya saja menggunakan internet yang ada gitu, Bu. Hanya gurunya aja untuk handphonenya ataupun untuk laptopnya aplikasinya Kuisis. Terkait dengan gaya belajar tadi itu kebetulan Ibu Desi pun sepertinya guru BK kan Bu sama dengan saya. Jadi kami memang dibekali dengan aplikasi-aplikasi oleh kepala sekolah. Jadi kami banyak asesmen kami aplikasi-aplikasi yang diberikan langsung oleh kepala sekolah atas rekomendasi dari guru BK, atas rekomendasi dari guru BK. Kemudian saya adopsi supaya lebih gampang, tidak menggunakan paper. Saya gunakan aplikasi tadi ke Google Formulir. Nah, saya adaptasi kembali dengan menggunakan Google Formulir agar bisa dikerjakan dengan handphone ataupun laptop sekolah, sehingga anak-anak sehingga hemat kertas dan kita gampang untuk menganalisanya dalam waktu setengah jam aja udah keluar hasilnya. Seperti itu, Desi. Oke, Bu Desi. Satu lagi Bu boleh? Boleh, Bu Oke. Desi. Jadi kan tadi kita sudah tahu nih, misalnya di kelas ini itu berapa persen dia yang gaya belajarnya itu gitu Bu. Jadi apakah info itu kita bagikan sharing lagi ke guru-guru mata pelajaran yang masuk di kelasnya atau hanya untuk kita simpan saja gitu? Sebagai guru BK, saya membaginya, saya menempelkannya di kelas-kelas, Bu. Jadi hasil dari gaya belajar peserta didik ditempel di setiap kelas ataupun di meja guru, tergantung desain dari wali kelas mendesainnya bagaimana di kelas mereka masing-masing. Sehingga guru mata pelajaran, wali kelas sendiri mengenal karakter peserta didik anak-anak itu. Begitu juga dengan anak-anak pun memahami gaya belajarnya, ditempel ataupun dibagi ke wali kelas. Seperti itu, Bu Desi. Oke, terima kasih banyak Ibu atas informasinya. Sama-sama, Bu Desi. Iya, terima kasih Bu Desi. Terima kasih Bu Nika. Nah, ada lagi Bapak Ibu, waktu kita tinggal 8 menit.
Jangan lupa Ibu, Bapak, silakan isi presensi dari link yang sudah tersedia di kolom chat. Oke, Bapak Ibu, sepertinya sudah tidak ada lagi. Kita akan mengakhiri webinar kita hari ini. Tapi boleh ya Bapak Ibu kita foto bersama dulu ya. Silakan Bapak Ibu izin untuk open cam agar kita berfoto bersama sebentar. Oke Bapak Ibu, bisa di open cam ya. Ya, semuanya. Oke ya. Kita bikin gayanya apa nih? Kita bikin gayanya seperti apa? Senyum termanis dulu aja deh, senyum termanis. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. Salam literasi deh, salam literasi nih. 1, 2, 3. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu yang boleh disediakan hari ini buat kita. Dan sebagai penutup, saya mau kembali berpantun untuk kita semua. Mangga pepaya kedongdong, jadi rujak pastilah nikmat. Webinar sudah kita selenggarakan, semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Selamat sore buat kita semua dan salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih. Terima kasih Pak Poli. Terima kasih. Ya Bu. Pak Taufik, Pak Siprianus ini. Pak Siprianus kayaknya apa ya? Duta teknologi ya? Apa sahabat teknologi ya? Kasih isi. Ya Bu, ya Bu. Sahabat teknologi. Pak Taufik. Master kita di sini ada. Ibu ini tadi belum nyampe juga ya Bu Kamila ya. Link materi. Pak Supri, Pak Siprianus, itu link materinya udah saya share di atas. Apa nggak kelihatan ya Pak? Sempat tersampak dari saya Bu. Jadi Izin ya, mau zoom lagi. Oh ya oke. Masih ada agenda kita. Ini saya kirim ya Pak Sipri. Ya Bu, ya Bu. Bentar ya. Ibu juga kalau enggak link YouTube-nya ya Pak Sip. Coba Bapak lihat. Ya Bu, ya Bu, ya Bu. Makasih ya Bu. Itu link YouTube-nya masih Pak, tapi ininya belum, Luminya belum. Oke, itu Pak. Oke Bu. Silakan di-save ya Pak linknya ya. Ya Bu.